mohon izin ya Pak waktunya. Iya. Saya mau minta kesediaan Bapak untuk mengobservasi saya mengajar Pak. Iya. Bisa Pak? Kira-kira kapan Bu? Kapan Bapak ada waktu? Ya kalau hari Minggu kira-kira nanti jam 7. Boleh Pak. Ini saya udah bawa RPP saya Pak. Oh, boleh. Bisa Bapak cek dulu. Boleh. Bentar ya. Baik, bagus ini RPP-nya. Kira-kira observasi yang ingin Ibu laksanakan nanti RPP-nya sudah siap. Iya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa yang ingin Ibu capai? Saya nanti kan ada sebuah teks tuh Pak. Sebagai contoh, kebetulan temanya tentang sejarah nih Pak. Jadi sejarah Indonesia. Jadi yang ingin saya capai di tujuan belajar hari ini, anak-anak tuh bisa menggali informasi Pak dari teks tersebut mengenai aspek yang 5W itu Pak. Satu hal, apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Itu Pak yang ingin saya capai. Berarti Ibu ini masuk tentang pembelajaran IPAS ya? Enggak, bahasa Indonesia Pak. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Berarti tujuannya tadi dari pembelajaran anak-anak ini bisa mengamati Bu ya? Bisa menggali informasi. Jadi kalau ada sebuah teks berita atau peristiwa terjadinya misalnya seperti baru-baru ini kan banjir tuh. Iya. Apa yang terjadi? Bagaimana naiknya air gitu kan. Jadi kan bisa membuat sebuah berita gitu Pak. Oh iya. Bagus. Kira-kira Ibu ingin mengembangkan tentang capaian apa di sini yang ingin Ibu kembangkan? Mengembangkan skill anak-anak membuat berita acara Pak. Bisa jadi melalui teks, bisa juga lewat berita pikiran. Jadi anak-anak tuh bisa menyampaikan fakta menggunakan aspek-aspek dari Pak. Jadi sebuah berita. Kira-kira daya dukung apa atau media apa yang Ibu gunakan? Tadi rencana saya menggunakan bendera merah putih Pak, karena ini teksnya sejarah Pak, temanya sejarah. Jadi saya menyediakan tuh teks tentang sejarah, teks proklamasi tentang peristiwa proklamasi. Jadi media saya gunakan bendera merah putih Pak. Berarti satu lagi tadi teks proklamasi Bu ya? Iya. Ya, karena baik Bu. Kira-kira dalam pembelajaran ini Ibu ingin menggunakan strategi pembelajaran seperti apa? Ya ada, saya kalau modelnya kan PDR Pak. Jadi di situ nanti ada penulisan dan jawab, diskusi juga ada ceramahnya Pak. Oh, bagus Bu. Mungkin nanti pada pada saat jam kedua nanti setelah kita berbincang ini, saya akan melihat Ibu di ruangan. Kita akan berbincang kembali di observasi. Terima kasih ya Pak. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanza, ke depan pimpin anak. Sini adik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Indonesia Raya. Jadi anak-anak ibu silakan berdiri, dipimpin oleh ketua kelas ya. Berdiri dan tempat duduknya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman boleh duduk dulu. Teman-teman boleh duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini anak ibu? Baik. Ada sarapan? Ada. Ibu akan mengecek kehadiran ya. Akila, Hadir. Kanza, Hadir. Putri, Hadir. Sarida. Hadir. Nah, jadi anak ibu, hari ini ibu membawa Bendera. 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 Bendera apa ini? Bendera Indonesia. Iya, Indonesia. Benderanya merah putih. Merah putih. Untuk apa bendera ini? Ya kalau upacara kita pakai kan? Ya. Tahu nggak kapan pertama kali dikibarkan bendera merah putih? Berapa nak Akila? 45. Iya, kakak berapa? Iya, 17 Agustus. Tandanya kita pertama kali merdeka. Nah, pertama kali dikumandangkan kemerdekaan kita. Apa yang namakannya biasanya? Proklamasi. Iya, proklamasi. Jadi hari ini anak ibu kita akan belajar tentang oh kita tulis tanggal dulu. Hari ini hari Hari Senin. Senin. Tanggal 21 bulan Oktober. Oktober 2024. 25. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah proklamasi, sejarah kemerdekaan Indonesia dengan disediakannya teks tentang cerita proklamasi. Nah, dari situ kita akan menggali informasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu setelah belajar tahu bagaimana menggali informasi, menggali dan mengembangkan ya, dan mengembangkan. Informasi menggunakan aspek apa
Bagaimana? Udah berapa tuh? Mengapa ada Satu, dua. Ya, dan mengapa? Dan mengapa? 5W1H itu bahasa Inggris. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia itu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Jadi anak-anak ibu nanti akan menggali informasi dari teks menggunakan apa? Apa yang terjadi? Tanda-tanya. Kita baca di teksnya. Oh, peristiwa proklamasi misal ya. Siapa yang membacakan proklamasi misal. Jadi ini adalah kata-kata ajaib yang akan kita gunakan membuat sebuah pertanyaan. Tapi pertanyaannya ada jawaban dalam teks. Jangan jawabannya kemana-mana. Nanti ada teks, adik baca, anak-anak ibu baca. Nanti buat pertanyaan. Pertanyaannya adik berarti buat pertanyaan. Jawabannya ada dalam buku, dalam teksnya. Misalnya, bagaimana peristiwa proklamasi misalnya. Bagaimana, kapan terjadinya, di mana terjadinya proklamasi. Nah, gitu ya. Tapi itu teksnya dibaca dulu, jangan langsung dibuat. Apa isinya? Ya, sudah jelas? Semangat hari ini? Semangat. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, anak ibu butuh kelompok dulu. Berdua ya, karena berempat. Ya, Kanza sama Akila, Fitri sama Ida. Nggak apa kan? Ya. Gabungkan Rida ke sini, Kanza ke sana. Ya, biar. Sudah. Ibu, di hadapan kalian sudah ada teks proklamasi. Ya, bisa dibaca teksnya tuh. Bisa. Coba Kanza. 5W1H itu. Enggak, saya yang teks proklamasi. Amatilah tulisan berikut ini. Oh, nggak bisa. Nggak bisa baca. Enggak bisa. Ada yang bisa baca tulisannya? Enggak. Enggak. Itu tulisannya, dengarkan ibu ya. Perhatikan itu yang abu-abu tidak? Ya, yang abu-abu bisa baca? Enggak, ya. Itu bacanya proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu adalah teks yang dibacakan saat proklamasi. Saat proklamasi. Jadi teks itu yang menandakan bahwa Indonesia menyatakan dirinya apa? Merdeka. Jadi dia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Buka halaman berikutnya. Nah, sudah disediakan teks tentang peristiwa proklamasi dengan judulnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berapa paragraf nak? 3 paragraf. Yang lain Rida berapa paragraf? Yang warna kuning. Warna kuning. Oh. Teksnya ya nak? Teks. Judulnya apa? Iya, 3. Ada berapa Kanza? Berapa Rida? 3. Akila berapa? 3. Nah, jadi itu kalian dengan kelompoknya baca. Setelah baca buat pertanyaan. Nah, ini dibagikan lembar kerja kelompok. Tulis. Ini bagikan.
sama kalian. Berarti di sini Fitri, Rida, sama Kanza, sama Akila. Baca teksnya. Setelah baca buat pertanyaannya. Pertanyaannya tulis di sini ya Ibu. Kalau misalnya aspek apa tulisnya di peta pikirannya ini ya. Kalau kapan di sini. Nah Ibu mau bertanya. Kalau kapan menanyakan apa? Nah Ibu. Kapan kamu mandi? Kapan ini? Pagi-pagi. Itu menanyakan apa? Menanyakan Waktu. kapan kamu tidur? Waktu enggak? Waktu. Kalau gimana ibu berbelanja? Gimana ibu berbelanja? Di pasar. Menanyakan apa? Akila tempat. Jadi nanti teks itu dibaca berarti pertanyaan tentang tempat. Kalau pakai di mana? Ya? Sudah mengerti? Diskusi bersama kelompok. Nanti setelah siap kita presentasi di pasar. Menanyakan apa? Akila tempat. Jadi nanti teks itu dibaca berarti pertanyaan tentang tempat. Kalau pakai di mana? Ya? Sudah mengerti? Diskusi bersama kelompok. Nanti setelah siap kita presentasi. Ya, nggak banyak soalnya. Jadi Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ya, dimulai dari sekarang. Semangat. Satu bareng-bareng. Kalau nanti satu-satu lama kan siap. Baca juga kalau nggak ngerti. Ya. Nanti kita bahas. Ini contoh fungsi apa? Kata-katanya ini berisi enggak masuk. Nah, ini berisi pertanyaan mengenai peristiwa atau menjadinya contoh apa contohnya apa yang dia apa yang dia gunakan. Nah, jadi saya lihat dengan contoh ini bisa buat pertanyaannya berdasarkan teks. Baca yang kuning itu Bagaimana anak ibu? Sudah selesai? Sudah. 15 menit sudah berlalu, saatnya kita memasuki sesi presentasi. Nah, ini kelompok 1, itu kelompok 2 ya. Nah, ibu mau kelompok 2 presentasi maju ke depan. Ayo Akila, maju nak. Kelompok 1 memperhatikan lembar jawabannya. Nanti sama enggak? Tidak ada yang salah. Misalnya siapa? Kalau kita buat pertanyaan tadi siapa kepala SDG Darmawati, kalau kalian buat siapa wali kelas 6 jawabannya Ibu Cuti Sepeda, itu jawabannya itu pertanyaannya benar menggunakan aspek siapa. Udah. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikanlah kawannya. Udah. Kalau Rida perhatikan kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kami dari kelompok 2 beranggota saya siapa namamu? saya Kanza, Teman saya? teman saya Gila Iya. Akan akan mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi. diskusi kami. Iya. Ya. Pertama aspek apa? Apa yang ditulis
di rumah Laksamana. 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 Apa yang ditulis di rumah Laksamana? Apa jawabannya? Teks proklamasi. Kalau kelompok satu apa? Bagaimana? Kelompok satu bagaimana tanggapannya? Betul apa salah? Benar apa salah? Benar. Apa pertanyaan tadi apa? Apa yang ditulis di rumah Laksamana? Apa jawabannya? Ada baca teks tadi? Apa yang ditulis di rumah Laksamana? Apa yang ditulis? Apa ini yang ditulis nih? Proklamasi ditulis. Iya, berarti benar ya? Kalau kalian apa buatnya? Apa? Proklamasi Gimana? Pertanyaan dari kelompok apa? Aspek apa baca yang keras? apa teks proklamasi diketik oleh Sayuwati Meli? Ya, jadi seharusnya kayak gini anakku. Apa yang diketik oleh Sayuti Malik ya? Sayuti? Pak Sayuti? Ya, ini Sayuti apa? Melik. Iya, dari sore. Apa yang ditulis Sayuti diketik, salah ibu. Diketik Sayuti. Jawabannya teks proklamasi. Jadi ini kurang tepat. Dah, lanjut Kandra. 2. Ah, Mengapa peristiwa dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia? mengapa? Hiroshima itu negara apa? Jepang. Dijatuhkan bom Hiroshima di negara itu. Lumpuh kan? Jepang itu jadi sedang menjajah Indonesia. Jadi dia yang jajah kita, yang pupu-pupu kita, yang aniaya kita lagi sakit. Kita memberontak kan? Nah, kesempatan kita. Makanya itu menjadi alasan. Udah, lanjut. Si Adila pula baca. Siapa yang menulis teks proklamasi? Siapa? Siapa menulis? Isinya Yang menulis? Ditulis di rumah. Oh ya. Kan lihat. Ada buku bagikan? Ya, apa? Mengenai peristiwa atau apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di rumah Laksamana? Apa, Fitri? Apa yang terjadi di rumah Laksamana? Ditulisnya teks proklamasi. teks proklamasi. 2. Mengapa bertanya alasan atau motivasi. Mengapa Indonesia menjadikan ini kesempatan? Mengapa? Karena yang menjajahkan kota Jepang sedang menjatuhkan bom di kotanya, di kota Hiroshima. Jadi udah sibuk dia, udah hancur dia. Udah sibuk sama negaranya, nggak sibuk lagi menjajah Indonesia. Jadi kesempatan Indonesia menyatakan dirinya merdeka. Jadi mengapa itu menanyakan alasan. Mengapa kamu mandi? Ya, dia tidak tercium bau yang tidak sedap. Alasan kan? Nah. Mengapa kamu tidur? Biar tidak mengantuk. Oke? Siapa
dan para pengikutnya, pengikut upacara sangat apa? Sangat apa? Kalau kita dijajah pertama kali mereka sangat apa? Sangat terharu, sangat hikmat mendengarkan pembacaan teks proklamasi. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan? Membosankan? Ayo Ibu, membosankan, menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ada saran untuk pembelajaran berikutnya? Apa sarannya? Anak-anak itu mau apa pembelajaran berikutnya? Apa sarannya? Ibu, kami mau outdoor. Ibu, kami mau ada video. Ibu, kami mau ada lagu-lagunya. Ibu, apa maunya anak ibu? Apa mau pembelajaran berikutnya? Jangan tanya orang, diri sendiri. Mau apa? Gak ada mau, berarti kayak gini, besok kayak gini lagi. Nah, jadi anak ibu sudah tidak ada yang bertanya ya, tidak ada saran ya? Tidak ada saran, berarti besok seperti ini lagi. Besok kita akan mendalami pembelajaran menggali informasi tentang sebuah teks menggunakan aspek apa? Siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Iya, jadi nanti di rumah dipelajari lagi ya. Sekian pembelajaran hari ini. Saatnya kita baca doa. Ayo ketua kelas ke depan baca doa. Dah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran anak ibu, sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf atas segala kesalahan, baik dan kata dan perbuatan. Kita sampai berjumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan yaitu pasca observasi. Dari kegiatan observasi di mana saya sebagai coachnya dan Bu Penda sebagai coachnya. Baik, saya akan melanjutkan pada kegiatan pasca observasi. Ya Bu, mungkin saya ingin menanyakan dulu keadaan Ibu bagaimana keadaannya pada hari ini. Alhamdulillah sehat Pak. Semua baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik Ibu, mungkin beberapa hari di belakang ini kita telah melakukan yaitu pasca observasi kita telah laksanakan dan Ibu pun telah melakukan kegiatannya. Di mana mungkin saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu waktu kegiatan pasca observasi pra observasi kita kemarin. Sebelum observasi Pak kan, saya waktu melaksanakan pembelajaran itu menurut saya biasa saja Pak. Melakukan seperti biasa hari-hari yang biasanya. Ada perubahan. Pada saat observasi bagaimana perasaan Ibu? sangat ini ya Bu Pak, antusias karena waktu di observasi
apa sih kita bisa Bapak bisa menemukan di mana letak-letak kekurangan, jadi kita bisa berdiskusi di mana seharusnya pembelajaran itu diperbaiki. Menurut Ibu, perasaan perbedaan Ibu setelah melakukan observasi dan sebelum melakukan observasi itu gimana? Ya, sebelum melakukan observasi kan biasa saja Pak. Setelah melaksanakan observasi, waktu saya melaksanakan pembelajaran itu lebih semangat lagi Pak, karena kita sudah menemukan atau membuat pembelajaran lebih baik. Jadi anak-anak pun lebih semangat, gurunya juga harus semangat menemukan misalnya menggunakan media atau metode yang lebih menarik lagi buat pembelajaran. Jadi sebelum kita observasi, biasanya Ibu menggunakan media apa saja? Kalau sebelum observasi Iya. Pak kan, saya sudah menggunakan media, sudah menggunakan LKPD seperti yang seharusnya. Tapi mungkin kurang ini Pak, kurang teknologi ya. Gitu ya. Jadi misalnya waktu itu saya kan mau membuat mengajarkan anak-anak membuat pertanyaan 5W1H. Itu kan menggunakan tentang sejarah Indonesia. Saya hanya menggunakan teks, hanya membawa bendera merah putih. Nah, jadi kalau misalnya setelah observasi itu menurut saya kita harus lebih menggunakan media yang interaktif Pak, seperti video gitu Pak. Jadi anak-anak kan lebih semangat Pak, karena menyaksikan Pak, melihat, mendengar langsung gitu, tidak hanya membaca gitu Pak. Iya Bu ya. Menurut Ibu, setelah Ibu merubah tadi ya media pembelajaran, tadi kan bahan-bahan ajar tadi kan ada yang berubah setelah kita observasi. Menurut Ibu, perubahan yang signifikan dari anak-anak dan Ibu dalam proses mengajar kira-kira bagaimana? Pembelajaran lebih menyenangkan. Anak-anak lebih semangat Pak, lebih tertarik, lebih antusias lah mengikuti pembelajaran ini. Dalam proses pembelajaran ya. Iya, jadi memang kita harus selalu meningkatkan Pak sebagai guru. Berarti banyak lah Bu ya, hal baik yang Ibu terima. Iya. Menurut Ibu, dari proses observasi yang telah berjalan beberapa hari yang lalu kita laksanakan, hal baik apa yang ingin Ibu kembangkan atau tingkatkan ke depannya lagi? Itulah Pak, penggunaan media, memberikan exbriefing gitu untuk anak-anak. Bila anak-anak memang harus semangat belajar Pak, jangan menonton. Menonton Bu ya. Berarti dan selama ini mungkin anak-anak jenuh. Jenuh ya Pak ya, karena medianya itu nggak interaktif. Walaupun menggunakan media tapi nggak interaktif. Oh gitu ya. Karena kan sekarang anak-anak kalau gadget itu kan Pak sudah lancar Pak. Jadi kan memang harus gurunya juga harus lancar juga IC-nya, jangan nggak lancar. Luar biasa Bu. Menurut Ibu, mungkin dalam media gadget menggunakan aplikasi atau bagaimana? Bisa juga ada Pak, Iya. banyak. Cuma saya belum terlalu terlatih Pak, karena nggak pernah diterapkan Pak ya. Saya tahu ada banyak macam seperti kuis-kuis bisa juga kita lakukan lewat gadget. Mungkin ke depan harus kita terapkan Pak. Iya, betul itu Bu. Itu luar biasa Bu. Menurut Ibu sih, cara menangani tadi kan ada memang kan masih kurang ya. Kata Ibu tadi kan masih kurang dalam penggunaan aplikasi di gadget. Menurut Ibu, bagaimana mungkin solusinya akan dilaksanakan untuk tingkatkan hal itu? Pertama saya harus ikut pelatihan dulu Pak, biar saya tahu gimana cara menggunakannya kan. Oh iya iya. Ya, ini mau menerapkan ada ilmunya kan nggak mungkin Pak. Iya betul juga itu. Terus mungkin di sini ya walahan kita jaringannya Pak. Iya Di betul. daerah kita. Tapi Atau bagaimana? bisa juga ada Pak, Iya. banyak. Cuma saya belum
terlalu terlatih Pak, karena nggak pernah diterapkan Pak ya. Saya tahu ada banyak macam seperti kuis-kuis bisa juga kita lakukan lewat video. Mungkin ke depan harus kita terapkan Pak. Iya, betul itu Bu. Itu luar biasa Bu. Menurut Ibu sih, cara menangani tadi kan ada memang kan masih kurang ya. Kata Ibu tadi kan masih kurang dalam penggunaan aplikasi DJJ. Menurut Ibu, bagaimana mungkin solusinya akan dilaksanakan atau untuk tingkatkan hal itu? Pertama saya harus ikut pelatihan dulu Pak, biar saya tahu gimana cara menggunakannya kan. Oh iya iya. Ya, ini mau menerapkan ada ilmunya kan nggak mungkin Pak. Iya betul juga itu. Terus mungkin di sini ya kewalahan kita jaringannya Pak. Iya Ya, betul di daerah kita. Iya. Tapi kalau video tadi kan nggak perlu kita download dulu di rumah, kita bawa di sini, itu kan masih bisa kita lakukan. Iya Ya. betul. Kalau sebisa mungkin kalau dengan lingkungan kita ya Pak ya, Iya Bu. yang offline kalau bisa. Secara offline Bu karena Karena jaringan kita susah sekali Pak kalau di tempat sekolah. Apalagi di ruang kelas Pak. betul. Menurut Ibu, bagaimana cara Ibu nanti menindaklanjuti supaya hal baik ini bisa berjalan dengan lancar untuk ditingkatkan? Apa yang harus saya lakukan Pak? Iya, apa yang harus Ibu lakukan kira-kira? Maksudnya untuk meningkatkan tadi kan Ibu pengennya medianya, aplikasinya kita gunakan untuk ikut pelatihan. Bisa diskusi juga sama teman, bisa juga diskusi sama rekan yang beda sekolah Pak. Oh, Kan iya. di luar lebih maju Pak, jadi kita Oh, iya. bisa bertanya misalnya ikut pelatihan. Jadi bisa juga nanti kan kalau sama teman kita bisa minta diajarkan Pak. Jadi kita bawa pulang ke sini kita ajarkan kepada anak. Jadi dikembangkanlah menurut kapasitas. Iya. Di sini maksud Ibu? Iya. Oh begitu. Menurut Ibu, kapan Ibu akan menindaklanjuti hal ini? Minggu depan, insya Allah. Jadi proses tindak lanjutnya minggu depan ya. Baik. Mungkin saya rasa seperti ini. Proses tadi sudah berjalan dengan baik. Saya rasa juga Ibu luar biasa dalam kegiatan observasi. Saya harap dimana tenaga perkembangan nanti kalau ada apa kita bisa sharing kembali dan cerita kembali. Mungkin ini yang bisa saya berikan ke Ibu, semangat tetap